Jadi sebenarnya organisasi di kampus itu emang diperlukan karena itu tuh nunjang ataupun sebagai sarana praktek buat pengembangan pemahaman teori yang ada di dalam kelas. Entah gitu. itu praktek secara akademis ataupun non akademisnya. Oke. Oke guys, balik lagi di Kampus Trip. Ya, sekarang kita lagi ada di salah satu kampus di Cirebon, tepatnya di Unswa Agati atau UGJ dengan siapa ini? Nama saya Muhammad Sandi Naniwan, dipanggilnya Sandi. Sandi ya berarti ya. Sandi ini di sini selaku apa? Alhamdulillah diamanatin sebagai ketua. Ketua Iya. apa tuh kalau boleh tahu? Ketua dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Himakom berarti ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama jabat? Berarti dari bulan Agustus itu udah sekitar 5 bulan kali. 5 bulanan ya. Berarti baru dah. Baru. Biasanya kalau periode jabatan itu berapa lama sih ya? Satu periodenya itu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi bisa diperpanjang. Apa ada maksimalnya? Sebenarnya itu harusnya 1 tahun doang. 1 tahun doang. Iya. Kalaupun diperpanjang itu harus dengan beberapa argumentasi yang emang kuat. Oh iya. Jadi ada pertimbangan lain ya yang harus dipertimbangkan. Himakom tuh apa sih ya? Barangkali anak-anak teman-teman di luar sana belum tahu Himakom gitu. Kalau dari kepanjangannya kan ya tadi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Cuman mungkin yang bisa teman-teman tahu soal Himakom tuh intinya ini tuh sebuah wadah buat mahasiswa ilmu komunikasi. Oh iya. Yang pengen berorganisasi bisa masuk ke dalam Himakom dan buat mahasiswa-mahasiswa yang nggak mau masuk ke Himakom paling buat wadah-wadah buat pembelajaran teman-teman. Berarti yang penting anak Ilkom, entah itu anggota, entah itu pengurus, sama-sama di bawah naungan Himakom. Betul. Oke. Selayang pandangnya Himakom nih ya, kira-kira apa nih? Selayang pandangnya Himakom mungkin Himakom tuh berdiri 1 tahun setelah ada prodi ilmu komunikasi di di UGJ. Adanya tuh tahun 2004, terus kalau Himakomnya sendiri tuh 2005. Iya. Semenjak saat itu emang awal-awalnya keminatan buat ilmu komunikasinya sendiri itu masih sedikit. Oh iya, tapi sekarang udah makin ini ya, makin banyak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, selain dari tadi yang Sandi sebutin, ada nggak sih sebab awal berdirinya Himakom ini? Selain untuk wadah. Iya. Jadi sebenarnya organisasi di kampus itu emang diperlukan karena itu tuh nunjang ataupun sebagai sarana praktek buat pengembangan pemahaman teori yang ada di dalam kelas. Entah itu praktek secara akademis ataupun non akademisnya. Oke. Nah, berarti buat teman-teman yang prodi Ilkom nih, walaupun bukan walaupun nggak masuk ke pengurusan, berarti sama-sama tetap bagian keluarga dari Himakom ya. Betul, berarti tidak harus masuk ke Himakom, teman-teman. Asalkan kalian Ilkom, ya berarti kalian bagian dari Himakom. Betul. Kira-kira ini kan bisa dibilang kemarin baru masuk nih maba. Banyak nggak tuh yang tertarik buat masuk? Nah, kalau belum oprek? Belum oprek aja. Jadi di aturannya kalau misalnya buat teman-teman yang mau masuk organisasi, entah itu himpunan ataupun BEM dan DPM, itu tuh di semester 2. Oh, semester 2. Jadi di semester 1 masih paling ke KSM ataupun ke UKM. Oh, jadi kita ini dulu kali ya, adaptasi kali ya? Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk opreknya nih ya, buat teman-teman yang berminat, ada nggak sih syarat atau kriteria yang dibutuhin dari Himakom ini? Iya. Sebenarnya balik lagi ke definisi Himakom tadi ya, karena ini wadah, jadi sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Yang penting ada kemauan dari teman-teman. Dan yang paling penting anak Ilkom. Iya, ya kan nggak lucu anak kedokteran masuk Himakom. Iya nggak sih? Pasti. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, slow. Siap. Iya. Enak sih ngerokok. Iya asli. Apa mau Nih. Ganggu banget siapa sih? Anak Ilkom itu. Ini pengurus juga. Oh, pengurus juga. Oh, siapa tuh namanya itu? Ya tar dulu, sabar. Ngomong be coba.
Kira-kira opreknya berarti semester 2 ya? Iya, nanti pas teman-teman tingkat baru semester 2. Untuk jumlah ininya dibatasin nggak sih ya? Misalkan yang daftar ada ya di atas 100 gitu tuh. Nah, yang jadi pengurus intinya nih ada berapa jumlah totalnya tuh? Dibatasin nggak? Atau semuanya langsung diterima? Sebenarnya itu ada nggak ada aturan yang jelas ngatur tentang itu ya. Cuman paling balik lagi ke ketua yang lagi ngejabat. Jadi hak prerogatif ketua yang ngejabat. Tapi seharusnya dari aturan itu tuh nggak ada batasannya. Jadi berapapun teman-teman yang mau dan benar-benar komit mau masuk ke Himakom. Berarti welcome. Berapapun iya. Ini masuk Himakom dari awal kah? Atau baru-baru pas semester berapa? Aduh, semester berapa berarti ya? Udah lupa juga sih ya. Semester 2 kali ya? Berarti dari awal gitu. Iya, dari awal. Gimana sih ya Himakom di mata luar ya, bukan di mata anak-anak. Kalau di mata teman-teman kan wadah ya. Nah, di mata masyarakat Himakom tuh kayak apa kira-kira? Waduh, sebenarnya kan mungkin yang lebih bakal lebih objektif kalau orang luar yang ngomong langsung ya. Iya, betul. Cuman sih. Saya ngedenger dari orang-orang sih mungkin salah satu Himakom dilihat sama teman-teman tuh waktu kemarin yang Confess. Iya. Yang acara Confess dan segala macam. Kemarin pun kita ada Communication Championship. Kita ngadain lomba e-sport sama futsal buat umum, sama ada buat SMA-nya juga, sama tingkat kuliahnya juga. Di situ juga skala apa tuh? Kota? Sewilayah 3 Cirebon. Sewilayah 3. Iya. Wah, lumayan itu eventnya. Salah satu usaha lah buat memperkenalkan, karena kan betul, belum banyak orang yang tahu juga ada ilmu komunikasi. Iya, betul. Berarti itu tuh yang adanya Himakom. Iya, teman-teman Himakom yang inisiasinya. Saya juga dengar kemarin di acara yang di kampus 1 yang di Pemuda, Firsa sama Nadine. Iya. Itu dengar Himakom juga ya? Iya. Nah, acara itu masuknya acara fakultas atau acara univ? Itu tuh sebenarnya bisa dibilang univ juga karena kita bawa nama univ, cuman emang yang inisiasinya kebetulan teman-teman Himakom. Iya, ya. Berarti idenya sih di Himakom kan? Iya. Kira-kira kontribusi univ apa sih? Ada nggak sih? Ya kan siapa tahu cuman sorry ya, siapa tahu cuma numpang nama gitu doh. Iya. Kan jelas-jelas acaranya sih kan dari kita kan, acara Himakom kan. Iya, barangkali gitu tuh. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kontribusi langsung dan segala macam, kalau dibilang ada, ya pasti ada gitu tuh. Kalau dibilang nggak ada juga, ya nggak mungkin juga acara itu berlangsung kalau bukan karena universitas adanya UGJ, ada prodi ilmu komunikasi. Dengan dari situ aja tuh nggak mungkin ada Himakom dan nggak mungkin ada acara kayak gitu. Something berarti ya. Iya. Kayaknya FISIP UGJ ini yang paling dilirik dia di antara fakultas lain. Nah, pandangan A tentang itu gimana? Wah, kalau saya sih ngerasanya biasa aja. Biasa aja ya. Cuman yang paling aktif itu tuh biasanya FISIP gitu tuh. Kan ada apa-apa FISIP yang ngadain, FISIP yang iniin. Jadi bisa dibilang pendobraknya tuh FISIP. Nah, itu tuh FISIP nih dari Himakom semua kah atau ada dari prodi lain yang ada ngadain itu tuh? Dari di FISIP sendiri tuh ada 2 prodi ya, ilmu komunikasi sama administrasi negara. Kalau buat ormawannya sendiri berarti ada Himakom, ada Himagara, ada BEM FISIP sama DPM FISIP. Oh iya. Nah, kalau misalnya kenapa akhirnya FISIP itu mungkin lebih dilihat dibanding fakultas lain dan segala macam, menurut saya nggak juga sih. Teman-teman yang lain juga pada aktif ngadain kegiatan. Berarti subjektif ya, penilaian kayak gitu tuh. Balik lagi ke orang yang ngelihatnya sih ya. Kayak tadi nih ya, balik lagi ke acara yang Nadine Firsa. Yeah. Itu kan sebenarnya acara FISIP ya. Ada nggak sih dari fakultas lain ikut turun, ikut bergabung gitu tuh? Apa emang ini FISIP cuman ngadainnya ya udahlah pakai nama univ gitu loh? Sebenarnya itu tuh emang benar-benar blending ataupun sesuatu yang dibangun sama teman-teman Himakom. Tapi nggak nutup kemungkinan kita juga emang ngerangkul teman-teman yang lain. Kayak kemarin pun kita panitia bareng sama teman-teman ada KSR, kelompok studi remaja buat yang fokus ke kalau misalnya di SMA-nya mungkin PMR kali ya. Oh iya, PMR. Nah, PMR dan segala macam itu juga bareng-bareng ngebantu terlaksananya acara ini. Medis ya. Iya, ada teman-teman dari Mapala juga ngebantu juga di acara itu. Dia juga buka stand dan segala macam. Yang di Mapala sama KSR sendiri itu kan ada anak hukum, ada anak teknik dan segala macam.
Jadi di situ juga benar-benar partisipasi dari yang lain ada sih. Nggak pure, nggak murni semuanya visip ya. Iya. Berarti kalau kayak gitu tuh termasuknya ini dong, bisa dibilang kerjasama. Iya. Kolaborasi lah. Iya, kolaborasi. Kita, ajak semua collab, elemen. Iya. Sama-sama ngebangun, sama-sama nyuksesin ya. Iya. Nanya apa lagi nih, Di? Asik nih ini obrolannya. Barangkali Odi sebagai pengurus ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan kepada ketua, ngomong aja kali, Di. Kira-kira pandangan AA ke anak-anak maba atau semester 3-4 yang masuk di Himakom tuh gimana? Aktifkah atau cuma numpang nama? Kalau dari pertanyaan pertama waktu wawancara, itu tuh sebenarnya luar biasa banget ya teman-teman. Tapi Idealis semua kah? Iya, idealis semua. Cuman pas emang ngobrol tongkrongan, ngobrol yang benar-benar deep talk gitu berdua dan segala macam. Waduh, deep talk banget tuh. Kebanyakan sih teman-teman sebenarnya ngisi waktu kosong nggak? Ngisi waktu kosong. Cuman gimana caranya ketika teman-teman punya waktu kosong terus ngeluangin waktu di Himakom, waktu kosong teman-teman tuh akhirnya lebih bermanfaat lah gitu. Produktif ya. Produktif. Gitu sih ya. Himakom berdirinya berarti dari 2005 ya? 2005. Udah berapa kepengurusan berarti tuh? Nah kalau kepengurusan sendiri tuh nggak di tiap tahunnya tuh nggak selalu ada. Nggak selalu Karena ada. balik lagi waktu dulu kan emang ilmu komunikasi mungkin masih belum terlalu banyak dikenal. Oh jadi sempat off? Sempat off beberapa waktu, tapi itu juga saya kurang paham ya. Yang saya tahu tuh cuman sampai 4 periode ke belakang yang saya tahu dan masih aktif sering ngobrol dan segala macam sampai sekarang. Itu off-nya berapa lama kira-kira? Off-nya itu, waduh nggak tahu juga ya. Cuman kalau misalnya sama pendirinya, ada Bung Yuda, yang ngebangun Himakom waktu tahun 2005 masih sempat komunikasi. Nah, Masih aktif ya? dari Bung Yuda seterusnya itu Udah agak ini ya. agak susah juga tuh buat di-track gitu tuh. Nggak tahu Berarti Himakom nih walaupun dia udah ibaratnya udah nggak aktif di sini, kekerabatan keluarganya masih terjaga ya, Ayah? Tetap Pak, tetap kejaga. Itu jadi poin plus sih buat yang lain. Ya jangan sampai putus tali silaturahmi, Brad. Aduh, saya jadi kaku, Saya soalnya ada yang ngajakin juga masuk Hima sini, masuk Hima. Cuman ya saya pikir ya masih adaptasi gitu. Oh iya. Jadi belum tahu banget lapangan kayak gimana. Antara Hima sama Hima tuh Ormawa ya? Iya. Hima sama BEM kira-kira bedanya apa yang paling jelas? Sebenarnya Hima sama BEM tuh sama-sama eksekutif ya sebenarnya. Cuman mungkin teritori aja kali ya bahasa ini. Jadi kalau misalnya BEM itu biasanya kan lingkupnya fakultas. Kalau Hima tuh emang lingkupnya di prodi, beda di situnya aja. Outputnya tetap ke kegiatan yang emang didedikasiin buat anggota-anggotanya. Yang paling penting nih kira-kira buat setelah lulus relasi lah, anak-anak kan biasanya nyari relasi. Kira-kira Hima sama BEM tuh lebih baik, better mana? Kalau better atau ininya balik lagi ke pengurusnya ya. Sebenarnya istilahnya kita punya alat, gimana caranya alat ini bisa bermanfaat buat kita. Oh iya, gitu. jadi gimana man-nya itu ya ngegerakin si mesinnya itu. Kalau bahasa kerennya mah it's not about the gun, wow, but man behind it gitu. Waduh, Inggris banget ya tuh. Aing dengar dia, aing dengar dia. Saya nggak ngerti ya. Ya paham sih, cuman biasa aja gitu. Ini mas-masnya lagi apa nih? Berapa menit? Masih 7 menit lagi. Kalau sekarang jumlah pengurusnya ada berapa? Total sekarang tuh ada 68 orang. Pengurus? Iya. Per divisi atau total? Keseluruhan Himakom. Keseluruhan. Nah, dibagi-bagi nggak sih ya biasanya? Iya. Ya ini ada di belakang ini ya? nih. Ya. Oh ini nih. Nih ada strukturalnya nih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ada 3 divisi. Yang di tiap divisinya tuh dibagi lagi ada subdivisinya. Gitu. Oh ini kadifnya ya yang atas tuh? Yang atas koordinatornya, yang di sini PJ Oh. subdivisinya. Ini siapa nih, Aduh, wah kurang kenal juga tuh yang itu, jarang. Aduh ya, kurang aktif kurang aja aktif gitu. banget ya. Emang dia mah kupu-kupu Sering bolos juga nggak tuh? Apa? Sering bolos juga nggak? Wah nggak tahu juga ya kalau kayak gitu, rahasia negara. Oh rahasia negara, rahasia dapur ya. Struktural. Banyak juga ya.
Lumayan 68. Mungkin ini jumlah terbanyak juga ya di tahun ini. Iya. Nah, di apa tuh namanya periode ini. Iya. Biasanya emang berapa? Kalau tahun kemarin itu 50-an ya. Sebelum-sebelumnya paling cuma 15, 20-an karena emang cuma 2 kelas waktu dulu. Kalau sekarang kan udah sampai G sampai G yang 8, 7 Iya. atau 8. G, H, I, J. 7 ya. Itu Ada bingung juga ya. Aduh, ini keceriwaan gobloknya ya. Waduh, obrolannya menarik banget nih ya. Kira-kira buat para teman-teman yang mau masuk, ada pesan-kesan nggak buat mereka? Berarti buat mahasiswa ilmu komunikasi ya? Iya. Yang jelas sih tetap semangat dan coba kejar apapun mimpi kalian karena setinggi-tingginya mimpi kalian nggak akan jadi apa-apa juga kalau misalnya kalian nggak ngejar gitu tuh. Kalau Intinya nggak ada ngejar. aksi, ya nothing man, nothing banget. Nah, satu pertanyaan ya, Apa tuh? kalau masuk Hima tuh harus dari semester 2 nggak sih? Atau dari Iya. semester awal? Semester Atau 2. Oh berarti kalau udah semester 2 ke atas udah nggak bisa masuk kah? Dari semester 2 udah bisa masuk, Udah bisa seterusnya masuk. juga bisa. Cuma kalau buat semester 1 nggak bisa. nggak terpaku minimal maksimal semester berapa ya? Yang penting minimal semester 2. Iya. Instagramnya Himakom apa nih ya? Buat temen-temen yang mau ngepoin, ada oprek atau apa kan bisa langsung cek. Bisa kasih tahu aja. Akun Himakom itu ada di Himakom UGJ. Nanti kita taruh ya di description box. Ada YouTube-nya juga. YouTube-nya juga ada. Apaan tuh? YouTube-nya juga Himakom UGJ. Oh ya, nanti langsung cek aja teman-teman ya. Oke, obrolannya asik banget nih. Itu sedikit pengetahuan tentang Himakom ya. Jangan lupa teman-teman barangkali ada yang berminat masuk Himakom bisa langsung cek aja nanti info-infonya mungkin diinfoin di Instagram ya atau di YouTube. Alamatnya tongkrongannya di Sekre ya. Ya. Sekrenya itu ada di kampus 3 UGJ sebelah Lotte di Pemuda. Oke teman-teman gitu aja. Saya Bagas dan Sandi cukup sampai di sini. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Barangkali ada masukan atau apapun tulis aja di komen di bawah. Ya. See you next time.